Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing dan dosen penguji dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Rizky Adiatma Biantara, nomor induk mahasiswa 2017-0410021. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait tugas akhir saya yang ditujukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Tugas akhir saya di sini berjudul Pengaruh Kepemimpinan Transformasional dan Iklim Organisasi terhadap Perilaku Kerja Inovatif yang dimoderasi oleh Internal Locus of Control. Studi dilakukan pada industri perhotelan di Kota Tarakan. Effect of Transformational Leadership and Organizational Climate to Innovative Work Behavior, moderated by Internal Locus of Control. Study on Hotel Industry Employee in Tarakan City. Latar belakang. Saat ini, lingkungan bisnis berubah dengan sangat cepat dan karena itu sangat penting bagi sebuah organisasi atau perusahaan untuk bertahan dengan sebuah inovasi. Inovasi itu adalah faktor yang sangat penting bagi organisasi atau perusahaan dalam keadaan lingkungan yang kompetitif dan dinamis saat ini. Saat ini inovasi adalah sebuah prioritas yang penting bagi organisasi karena membantu mencapai keunggulan kompetitif, diantaranya dengan perilaku kerja inovatif atau innovative work behavior. Perilaku kerja inovatif sendiri memainkan sebuah peran penting dalam berkontribusi pada inovasi organisasi secara keseluruhan. Karena hal itu, perilaku kerja inovatif karyawan sangat penting bagi proses berjalannya dan bertahannya sebuah organisasi atau perusahaan. Permasalahan yang dihadapi memang saat ini adalah adanya employee downsizing atau pengurangan perampingan jumlah tenaga kerja dan semata-mata tidak terjadi begitu saja. Hal itu terjadi karena adanya pandemi COVID yang menyebabkan krisis di berbagai sektor dan juga perubahan era ke era revolusi industri 4.0 yang dimana keunggulan kompetitif dan ide-ide kreatif itu dibutuhkan dari seorang karyawan sehingga karyawan itu jadi makin tertekan. Dan di sini objek yang menarik dari peneliti adalah industri perhotelan yang berada di Kota Tarakan. Untuk menghubungkan perilaku kerja inovatif ada 3 variabel, yakni kepemimpinan transformasional, iklim organisasi, dan locus of control internal yang akan dipaparkan oleh peneliti. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana pengaruh transformational leadership terhadap innovative work behavior. Yang kedua, bagaimana pengaruh organizational climate terhadap innovative work behavior. Yang ketiga, bagaimana pengaruh internal locus of control terhadap innovative work behavior. Dan keempat, apakah internal locus of control memoderasi hubungan transformational leadership terhadap innovative work behavior. Tujuan penelitiannya. Yang pertama, untuk menganalisis pengaruh transformational leadership terhadap innovative work behavior, untuk menganalisis pengaruh organizational climate terhadap innovative work behavior, untuk yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh internal locus of control terhadap innovative work behavior, yang keempat, untuk menganalisis apakah internal locus of control memoderasi hubungan transformational leadership terhadap innovative work behavior. Manfaat penelitiannya yakni ada di bidang teoritis dan bidang praktis. Bidang teoritis sendiri akan sangat bermanfaat untuk penelitian selanjutnya, sedangkan bidang praktis akan memberikan manfaat bagi objek yang diteliti atau dapat direalisasi atau diaplikasikan terhadap objek. Untuk tinjauan pustaka di sini terlihat definisi-definisi yang telah disimpulkan terkait 4 variabel yang sudah saya sebutkan tadi. Dan tentunya penelitian ini tidak lepas dari yang namanya penelitian terdahulu yang relevan yang berhubungan juga dengan gap research yang terlihat seperti pada slide yang ada atau yang tertera. Dari 4 hubungan variabel yang ditawarkan oleh peneliti pada penelitian ini. Ya, di mode penelitian penelitian ini memiliki 4 variabel, 1 variabel dependent, 3 variabel independent,
dan salah satunya variabel moderasi. Pada hipotesis penelitian ini, hipotesis pertama yaitu transformational leadership berpengaruh positif terhadap innovative work behavior. Hipotesis 2, organizational climate berpengaruh positif terhadap innovative work behavior. Hipotesis 3, yakni internal locus of control berpengaruh positif terhadap innovative work behavior. Dan hipotesis 4, internal locus of control memoderasi secara positif pengaruh transformational leadership terhadap innovative work behavior. Di metode penelitian, objek pada penelitian ini yaitu 3 industri perhotelan atau 3 hotel yang memiliki grade yang sama di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Sedangkan subjeknya yakni karyawan atau employee dari industri perhotelan tersebut. Jenis data pada penelitian ini yakni data primer, teknik pengambilan sampel yaitu non-probability sampling atau tidak memberikan kesempatan apapun, dan purposive sampling yang memiliki persyaratan dalam pemilihan subjeknya. Populasi pada penelitian ini yaitu hotel-hotel yang berada di Kota Tarakan, dan sampelnya itu 3 hotel saja dengan alasan dapat dijangkau oleh peneliti. Dan yang terlihat ini adalah divisi kerja dari ketiga hotel tersebut. Yang dari 3 hotel tersebut memang memiliki divisi yang berbeda-beda. Teknik pengumpulan data. Tentunya teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode survei dengan angkat yang bertujuan mengumpulkan data, dan instrumen yang digunakan yaitu kuesioner. Untuk mengukur jawaban kuesioner, di sini peneliti menggunakan skala Likert yang skala Likert 7 angka sebagai rincian yang tertera pada slide. Ini definisi operasional variabel dan indikator variabel. Tidak akan peneliti sebutkan satu-satu, yang jelas indikator-indikator ini yang akan menjadi item-item pertanyaan pada kuesioner yang telah saya bagikan. Analisis data. Jadi di sini penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, terus menggunakan uji kualitas data di mana akan melakukan pengujian uji validitas dan reliabilitas. Yang selanjutnya adalah melakukan uji asumsi klasik di mana peneliti akan melakukan uji normalitas dengan analisis statistik dan grafik. Yang selanjutnya juga di asumsi klasik peneliti akan melakukan uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Selain itu juga di mana yang paling pentingnya adalah melakukan uji statistik dengan melakukan analisis regresi linear berganda menggunakan bantuan software dari IBM SPSS 24. Dan di IBM SPSS 24, uji statistik yang dilakukan oleh peneliti antara lain koefisien determinasi R kuadrat, uji F, uji T, dan untuk menghitung moderasi di sini peneliti melakukan uji MRA atau Moderated Regression Analysis atau analisis regresi moderasi. Di hasil dan pembahasan, jadi sampel penelitian dan pengumpulan data seperti yang sebelumnya disebutkan bahwa pengumpulan datanya menggunakan purposive sampling di mana persyaratannya karyawan harus bekerja minimal 1 tahun pada organisasi atau perusahaan yang menjadi objek. Terus di sini peneliti membagikan kuesioner direct langsung ke HRD, dan HRD mendistribusikan kepada bawahannya pada 3 hotel tersebut. Di sini juga opsi yang digunakan oleh peneliti yakni menggunakan soft file atau Google Form yang pada awal sebenarnya peneliti punya 2 opsi, yakni soft file dan hard file. Karena adanya keterbatasan sehingga hard file tidak bisa direalisasi dengan alasan memang permintaan dari pihak HRD objek penelitian tersebut yang mengungkapkan bahwa lebih mudah menggunakan soft file, membantu mereka juga dan membantu saya tentunya peneliti. Dan memang keterbatasan ini tidak lepas dari yang namanya apa yang terjadi memang di masa itu, yakni adanya penyebaran COVID varian Omicron
Jumlah data yang memang terkumpul pada penelitian ini sebanyak 130 data dan menjadi 125 data. 5 data itu outlier atau gugur dan tidak bisa diolah. Jadi nilai data fixnya itu 125 data. Analisis deskriptif sudah terlihat seperti yang ada di slide. Nilai minimum, nilai maksimum, dan nilai rata-rata atau mean. Di pengujian kualitas data, di uji validitas di sini peneliti menggunakan Pearson correlation product moment dengan nilai yang dinyatakan valid, dan di uji reliabilitas nilai Cronbach's alpha menyatakan reliable. Di uji asumsi klasik, uji normalitas di sini peneliti menghitung menggunakan one sample Kolmogorov-Smirnov dengan nilai yang terdistribusi secara normal. Dan juga peneliti menyematkan di slide grafik histogram dan p-plot sebagai bukti bahwa terdistribusi normal. Di uji multikolinearitas, dinilai tolerance dan VIF-nya menjelaskan tidak memiliki masalah multikolinearitas, dan di uji heterokodastisitas, hasil grafik dari scatter plot itu titik-titik yang menyebar atau tidak terjadi heteroskodastisitas. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda, koefisien determinasi R kuadrat, nilai edges R kuadrat square-nya 0,660 atau 66%, itu menjelaskan variabel-variabel yang memang tertera pada penelitian ini, sedangkan 34%-nya variabel lainnya di luar dari penelitian ini. Di uji F, nilai signifikannya itu 0,00. Nilai ini menjelaskan adanya hubungan yang simultan variabel independen terhadap dependen pada penelitian ini. Dilanjutkan dengan uji T dan uji moderasinya. Di hipotesis pertama, nilai di sini terlihat nilai signifikan T-nya itu secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan karena nilainya melebihi 0,05. Jadi nyatakan tidak secara parsial negatif dan tidak signifikan. Sedangkan hipotesis 3 dan hipotesis 2 memiliki nilai yang sama atau di bawah 0,05 yang secara parsial berpengaruh positif dan signifikan. Sedangkan hipotesis 4 yang menggunakan analisis regresi moderasi di sini memiliki nilai standar koefisien di atas 0,05 yang berarti hipotesis 4 ini tidak memoderasi atau belum sebagai pemoderasi hubungan antar variabel. Pembahasan hasil hipotesis. Pada intinya, hipotesis pertama dalam penelitian ini itu menyatakan hubungan antara transformational leadership dan innovative work behavior itu berhubungan negatif atau tidak signifikan, atau hipotesis pertama ditolak. Berarti hal-hal yang berkaitan dengan kepemimpinan transformasional dan indikator-indikatornya itu tidak bisa memberikan kinerja yang baik atau memicu perilaku kerja inovatif dewasa ini. Sedangkan hipotesis kedua dan hipotesis ketiga yang menyatakan hubungan antara iklim organisasi, locus of control internal terhadap perilaku kerja inovatif, mereka menyatakan berhubungan sangat positif dan signifikan. Berarti hal-hal yang berkaitan dengan iklim organisasi dan locus of control internal serta indikator-indikator dan faktor-faktornya itu sangat mempengaruhi yang namanya peningkatan kinerja dan memicu hadirnya perilaku kerja inovatif bagi karyawan di industri perhotelan ini. Sedangkan hipotesis keempat yang menjelaskan terkait moderasi yang dilakukan oleh locus of control internal terhadap hubungan perilaku kerja inovatif dan kepemimpinan transformasional, di sini menyatakan belum atau tidak memoderasi. Berarti internal locus of control tidak memoderasi hubungan antara perilaku kerja inovatif dan kepemimpinan transformasional. Belum bisa memoderasi yang jelasnya. Kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama yang jelas kepemimpinan transformasional
berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap perilaku kerja inovatif. Yang kedua, organizational climate atau iklim organisasi berpengaruh positif dan signifikan dengan perilaku kerja inovatif. Begitu juga dengan hipotesis 3, internal locus of control berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap perilaku kerja inovatif. Dan yang keempat, internal locus of control belum memoderasi hubungan pemimpinan transformasional terhadap perilaku kerja inovatif. Yang jelas ya, hipotesis pertama berarti ditolak, hipotesis kedua dan ketiga diterima, dan hipotesis keempat ditolak. Keterbatasan pada penelitian ini yakni terkait variabel yang digunakan. Banyak sekali variabel yang bisa digunakan dalam menghubungkan variabel perilaku kerja inovatif atau innovative work behavior, tapi di sini peneliti hanya menggunakan 3 variabel yang tertera pada penelitian ini, yakni kepemimpinan transformasional, iklim organisasi, dan locus of control internal. Dan keterbatasan kedua yakni terkait proses penyebaran dan pendistribusian kuesioner, di mana memang seperti yang dijelaskan sebelumnya terkait penyebaran dan pendistribusian kuesioner itu ada perubahan opsi atau perubahan rencana, karena juga terkait apa yang terjadi memang terkait permintaan dari HRD dan permintaan saya sendiri, karena memang juga ada lagi naik-naiknya kasus COVID waktu itu. Hanya itu aja terkait keterbatasan dan saran dari penelitiannya, yakni penggunaan variabel leadership lainnya, di mana memang tidak hanya transformational leadership yang bisa digunakan dalam menghubungkan perilaku kerja inovatif. Leadership lainnya juga bisa seperti ethical leadership, transactional leadership, maupun authentic leadership. Yang kedua, melakukan eksplorasi dengan menggunakan variabel lainnya. Sama seperti dibilang di keterbatasan tadi, banyak sekali variabel lainnya yang bisa digunakan untuk menghubungkan perilaku kerja inovatif. Yang ketiga, ya terkaitnya diharapkan adanya realisasi dan realisasi perencanaan dan pengaplikasian terkait hasil dari studi ini terhadap objek yang telah diteliti. Sekian dari saya, hanya itu saja di penelitian ini. Sekian presentasi dari saya, dan sekian apa yang telah saya paparkan terkait tugas akhir saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.